Minibus bernomor polisi B1611PJE hilang kendali dan tercebur ke sungai di Jalan Abdullah Syafi'i Tebet, Jakarta Selatan. Kecelakaan berawal saat minibus yang berisikan 3 orang muda-mudi warga Jakarta Timur ini melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Kuningan, Jakarta Selatan menuju Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun saat berada di Jalan Abdullah Syafi'i, pengemudi yang diketahui bernama Ogi diduga tidak konsentrasi saat berkendara karena mengantuk, hingga mobil kehilangan kendali dan tercebur aliran kali kecil yang berada di tengah lajur. Alhasil, Ogi dan 2 temannya yang berada dalam minibus mengalami luka ringan akibat benturan. Pada awalnya tadi kendaraan Fortuner warna putih B sekian nomor ini dikemudikan oleh 1 orang laki-laki dan ada 2 orang laki-laki lagi rekatnya. Nah, saat itu memang situasi turunan dari arah sana hilang kendali, nabrak pagar terus masuk ke kali. Nah, upaya dari kami tadi sudah melakukan penolongan dengan rekan-rekan Gojek, rekan-rekan online sudah melakukan penolongan. Kecelakaan tunggal ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Selatan. Kebakaran di Jalan Pulau Panjang, belakang fotokopi. Kobaran api menjulang tinggi dan melahap bangunan kontrakan 2 lantai yang terbuat dari kayu di Jalan Pulau Panjang, Kecamatan Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Kebakaran cepat menjalar sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Jam 9-an lah, itu didobrak sama orang. Langsung dicari keluar kan karena tidur. Api itu sudah ada di atas sana, di atas bangunan itu. Oh, apinya mulai dari mana? Dari belakang. Oh, dari belakang lantai 2 atau di bawah? Aku lihat tadi sudah tinggi ya. Langsung Iya. tiba-tiba. Iya. Karena keluar sudah yang di belakang itu sudah Ada suara ledakan nggak? ada. 26 bangunan rumah warga yang sebagian besar merupakan bangunan semi permanen menyebabkan api dengan cepat mudah menjalar ke bangunan lain. 1 unit kendaraan roda 2 juga turut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Yang pertama adalah bangunan paling ujung atas nama Setio Murwaningsih, ya, terdiri dari 1 ruko yang disewakan dan 5 pintu rumah kontrakan bahan kayu. Selanjutnya yang kedua adalah atas nama Setio Dwi Winarno. Setio Dwi Winarno ini ada 1 ruko untuk fotokopi, di belakangnya ada rumah untuk tempat tinggal Pak Dwi Winarno sendiri, bangunan beton, dan ada 10 pintu untuk dikontrakkan bahan dari kayu. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Misteri kematian 2 wanita yang jasadnya ditemukan di pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Pelaku tega mengakhiri hidup korban lantaran kesal salah satu korban tak mau melayani permintaannya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Sukabumi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Sejumlah orang dianiaya dengan senjata tajam oleh seorang pria tak dikenal di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pelaku yang menggunakan sepeda motor mengamuk dan menganiaya sejumlah orang yang berada di pinggir jalan. Sejumlah orang yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Mobagu. Sebagian besar korban terluka di tangan dan kepala akibat sabetan senjata tajam.
Peristiwa yang dialami para korban terjadi di beberapa ruas jalan di kota Mobagu. Pelaku menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam mengamuk dan menganiaya warga yang ada di pinggir jalan. Akibat peristiwa tersebut, pelaku juga menderita luka parah dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Adanya penganiayaan sehingga kami turun ke TKP dan mengamankan tersangka itu pelaku itu di perbatasan antara Nelayan dengan di Bungkok. Pada saat diamankan itu sudah ada korban kurang lebih 6-8 orang yang rumah sakit. Dan alhamdulillah saat ini korban sudah dalam penanganan semua. Pihak kepolisian Polres Kota Mobagu masih selidiki kasus tersebut. Aksi penangkapan bandar narkoba di Kabupaten Siak Riau berlangsung dramatis. Lepasan tembakan peringatan diberikan petugas hingga membuat mobil pelaku terjungkal. Aksi penangkapan bandar narkoba oleh polisi ini terjadi di Jalan Buton, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak Riau. Lepasan tembakan terdengar saat polisi akan menangkap 2 bandar narkoba yang kabur dari kejaran polisi. Kendaraan yang ditumpangi tersangka terjungkal setelah dipepet oleh mobil polisi. Dua pengedar narkoba ini merupakan target polisi yang sempat lolos pada pengejaran sebelumnya. Kemudian pada saat di Jalan Buton, Siak Pekanbaru, ini secara tiba-tiba mobil Agia ini berbalik arah, kembali ke arah Siak. Dikejar oleh anggota kita, tim kita, sampai kemudian dilakukan penembakan terhadap ban depannya dari kondisi kempes, namun tetap tidak mau berhenti. Setelah melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap 15 tersangka pengedar lainnya, 3 diantaranya wanita. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti dengan total 48 kg sabu serta uang tunai 131 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan narkoba. Polisi kini masih mengejar seorang bandar besar berinisial AL yang masuk dalam DPO. Pelaku pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di perairan dan pinggir pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Pelaku tega membunuh lantaran kesal salah satu korban tidak mau melayani permintaannya. SS tak berdaya setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Pelabuhan Ratu. Pelaku pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di perairan dan di pinggir pantai Ujung Genteng dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pembunuhan terhadap kedua korban terjadi di kafe di pinggir pantai. Mulanya pelaku menyanyi ditemani korban Delawati sambil minum minuman keras. Lalu SS mengajak korban bersetubuh dan memberikan sejumlah uang. Namun korban menolak. Pelaku pun kesal. Lantaran ditolak, pelaku menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Di saat bersamaan pemilik kafe datang dan memergoki. Pelaku yang kalap juga mengakhiri hidup Aisyah, pemilik kafe. Kedua korban dibawa ke pantai Ujung Genteng. Sehingga tidak mau melayani permintaan dari pelaku. Dan pelaku langsung menusuk sekali di punggung. Pada saat kejadian, saudari Aisyah melihat kejadian tersebut dan berteriak minta tolong dikarenakan pelaku panik dan pelaku menyerang saudara Aisyah juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Jasad 2 wanita ditemukan warga di Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. 1 jasad ditemukan terapung di perairan Ujung Genteng. Sementara 1 jasad lagi ditemukan tergeletak di pinggir pantai.
Kedua korban ditemukan oleh nelayan. Warga mengenali salah satu korban yang diketahui sebagai pemilik kafe di pinggir pantai. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di jalan sebuah perumahan. Pria tersebut menjadi korban penganiayaan 2 orang yang dipicu karena ejekan. Kamera pengawas perumahan Mangunjaya 1 Tambun Selatan Bekasi merekam aksi penganiayaan seorang pria yang dilakukan 2 pria berboncengan motor. Tak lama satu rekan dari kedua pelaku terpantau melerai aksi keduanya. Unit Reskrim Polres Metro Bekasi yang mendapat laporan menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari pemeriksaan polisi terungkap ketiga pelaku tersinggung dengan teriakan dan ucapan kasar korban. Para pelaku juga mencoba menabrak korban dengan motor namun gagal. Para pelaku kemudian mengejar dan mengeroyok korban di depan kantor Sekretariat RW. Ya, jadi menurut informasi dari saksi mata, ketika korban ini duduk di bawah tiang listrik, pas ada orang lewat naik motor 2 orang, teriakin, dikatakan anjing-anjing. Sehingga karena mungkin pelaku ini marah atau kesal sehingga putar balik, samparing kepada korbannya. Oh, artinya awalnya itu hanya ejekan dan ya, atau kata-kata tidak menyenangkan ya? Iya, menurut keterangan saksi. Itu keluarga kita Mani, ngontrak di Kali Baru. Artinya awalnya keributan dari depan ya Pak ya, bukan di dalam sini ya, di depan dulu ya? Nah, dari depan lari masuk ke dalam. Terjadilah pukulan di bawah tiang lampu depan kantor. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan 1 pemuda tewas ini ditangani aparat Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun. Hanya karena saling ejek, 3 pemuda menganiaya anak muda lainnya hingga meninggal dunia. Ketiga pelaku sempat akan melarikan diri namun berhasil digagalkan. Jenazah pemuda ditemukan di pinggir pantai Batu Rakit, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil pemeriksaan, jenazah diketahui berinisial MI dan masih berusia 17 tahun. Atas kejadian ini, polisi pun mengejar 3 orang terduga pelaku yang diduga menganiaya korban. RF, MH, dan AV ditangkap saat berada di atas kapal dan berusaha melarikan diri ke Provinsi Sumatera Selatan. Motif penganiayaan dipicu saling ejek antara korban dan 3 terduga pelaku. Sudah kita amankan, tersangkanya ada 3. Sementara sudah kita amankan sampai ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini dan untuk motif sendiri kan? Antara ini dan? Motif permasalahan anak muda lah ya, nongkrong itu, saling mengejek, mabuk, sambil satunya lagi bakar ikan, kemudian terjadi perkelahian. Selain MI, pemuda lainnya yang menjadi korban penganiayaan berinisial R kini dirawat intensif di RSUD Sejiran Setasok Muntok. Ketiga pelaku kini masih diperiksa di Polres Bangka Barat. Tak terima diejek, remaja di Bojonegoro, Jawa Timur tega menganiaya teman bermainnya dengan sebilah golok. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif. Polisi dari Polres Bojonegoro menangani kasus pembacokan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur. Ironisnya pembacokan ini dilakukan teman bermainnya yang masih sebaya di warung kopi Stadion Sudirman, Bojonegoro. Dari keterangan saksi, pelaku membacok korban akibat tak terima diejek saat bermain. Itu korban sama teman-temannya cangkruk juga di tempat yang sama. Tidak lama kemudian si pelaku datang, terus dari situ si korban itu menyampaikan, ayo gelut, kamu pakai senjata tajam, bendu, silahkan. Akhirnya si pelaku lari ke tempat penjual es degan, mengambil senjata tajam tersebut, kemudian dari situlah si pelaku langsung melakukan perbuatan tersebut. Akibat pembacokan, korban alami luka serius dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD Sosodoro Jati Kusumo, Bojonegoro. Kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bojonegoro.
Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap teman semasa sekolah di Bantul, Yogyakarta. Motif pembunuhan adalah dendam pribadi. Lantaran korban sering ejek pelaku perihal hubungan asmaranya dengan seorang perempuan. Dengan langkah kaki tertatih, D alias Wawan terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas Mapolres Yogyakarta karena mencoba kabur dalam penangkapan usai sepekan buron. Pria 30 tahun warga Soragan, Bantul ini berurusan dengan polisi usai membunuh teman semasa SMP-nya, Budi Utomo. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat membunuh lantaran dendam kerap diejek di depan teman-temannya tentang seorang perempuan. Polisi menyita barang bukti pakaian korban, kursi serta sepeda motor milik pelaku. Selanjutnya pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Motifnya yaitu pelaku merasa sakit hati dan dendam terhadap korban karena sering diejek dan disinggung terkait hubungannya dengan perempuan, seseorang perempuan. Itu motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Sebelumnya seorang pria di Bantul, Yogyakarta tewas mengenaskan usai ditikam dengan senjata tajam oleh teman semasa sekolahnya. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka tusuk di dada dan lengan. Mendapat laporan warga, polisi tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat korban bertamu ke rumah rekannya. Tiba-tiba pelaku datang dan menganiaya korban. Rekan korban yang mengetahui kejadian membawa korban ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya. Pemirsa, mengejek teman atau orang lain bukanlah perbuatan terpuji. Teguran sebaiknya diberikan secara sopan sehingga tidak menyakiti hati para pendengarnya. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi unjuk rasa yang dilakukan emak-emak yang protes karena bentrokan sering kali terjadi.